Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan hasil pembelajaran Learning Journal yang mengenai wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Adapun pada kesempatan kali ini juga mata pelajaran ini akan disajikan dalam bentuk mind map. Yuk kita simak bagaimana persiapan pembuatan mind map. Tugas kali ini bertujuan untuk memantapkan wawasan kebangsaan, pengetahuan tentang wawasan kebangsaan yang telah diperoleh dari proses pelatihan. Selain itu, bertujuan juga untuk menumbuh kembangkan kesadaran bela negara, di mana kesadaran bela negara perlu ditumbuh kembangkan sebagai hak dan sekaligus kewajiban setiap warga negara. Sebagai warga negara yang terpilih, saya seorang CPNS diharapkan mampu mengaktualisasikan nilai dasar bela negara dalam kehidupan sehari-hari. Yuk kita simak apa saja tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Guna mengetahui wawasan kebangsaan secara utuh, ada baiknya diawali dengan mengetahui dan memahami sejarah pergerakan kebangsaan Indonesia, kemudian dilanjutkan dengan pengetahuan konsensus dasar berbangsa dan bernegara, lalu mengenal identitas NKRI. Diawali dari sejarah pergerakan kebangsaan Indonesia yang menapaki puncaknya pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, sebenarnya mengalami 6 tahapan penting. Diawali dengan lahirnya organisasi Budi Utomo di Aula Stovia tanggal 20 Mei tahun 1908 yang diprakarsai oleh beberapa mahasiswa perguruan kedokteran. Dan saat itu pula ditempatkan bahwa tanggal 20 Mei tahun 1908 sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Selanjutnya tahap 2 adanya Perhimpunan Indonesia, yaitu salah satu organisasi yang paling pertama menggunakan kata Indonesia. Dibentuk di Leiden, Belanda pada tanggal 25 Oktober tahun 1908. Selanjutnya tidak kalah penting yaitu peristiwa Kongres Pemuda I yang diselenggarakan tanggal 30 April tahun 1926 yang dihadiri oleh beberapa organisasi-organisasi Hindia Belanda yang dilaksanakan di Jakarta. Dan Kongres Pemuda I ini pula yang menjadi dasar dari lahirnya Hari Sumpah Pemuda yang dilaksanakan oleh Kongres Pemuda II pada tanggal 28 Oktober tahun 1928 di Jakarta. Dan pada saat Kongres Pemuda II juga diikrarkan tiga ikrar penting, yaitu Sumpah Pemuda. Selanjutnya adalah tahap kelima mengenai pembentukan Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Republik Indonesia yang diprakarsai oleh Letnan Jenderal Kumachiki Harlada pada tanggal 1 Maret tahun 45 di Jakarta. Dan tahap terakhir adalah pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI pada tanggal 7 Agustus tahun 1945 di Saigon, Vietnam. Selanjutnya, mari kita mengetahui mengenai 4 konsensus dasar berbangsa dan bernegara. Konsensus dasar berbangsa dan bernegara yang perlu diketahui antara lain adalah Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar 1945 dan NKRI. Kemudian selanjutnya marilah kita mengetahui mengenai identitas NKRI yang terdiri dari bendera, bahasa, lambang negara, dan lagu kebangsaan. Hal ini diketahui berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Bendera negara Indonesia adalah sang merah putih atau yang disebut dengan sang saka merah putih dengan dasar hukum pasal 1 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2009. Kemudian, bahasa resmi negara adalah bahasa Indonesia. Pasal 25 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 sebagai dasar hukumnya.
Dan selanjutnya adalah lambang negara Republik Indonesia adalah Garuda Pancasila. Sesuai dasar hukum pasal 46 Undang-Undang RI nomor 24 tahun 2009. Dan yang terakhir, lagu kebangsaan Indonesia Raya yang pertama kali dikumandangkan pada saat Sumpah Pemuda dan tertuang pada dasar hukum pasal 58 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 24 tahun 2009. Nah, setelah mengetahui wawasan kebangsaan, ada baiknya kita mulai mendalami mengenai nilai-nilai bela negara. Apa sih yang disebut dengan nilai bela negara? Bela negara adalah tekad atau sikap perilaku serta tindakan warga negara dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia. Sejarah dan Hari Bela Negara ditetapkan pada tanggal 19 Desember 1946. Diawali dengan dibentuknya dan ditetapkannya Ketetapan Presiden nomor 18 tahun 2006 tentang Hari Bela Negara. Dan sejarahnya adalah terbentuk Panitia Darurat Republik Indonesia dalam rangka mengisi kekosongan kepemimpinan pemerintahan NKRI, serta untuk mendorong semangat kebangsaan dalam bela negara dan mempertahankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dari situlah maka lahir nilai dasar bela negara yang didasari dari Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara dan tertuang pada pasal 7 dengan spesifikasi usaha bela negara warga negara dapat dilaksanakan melalui pendidikan kewarganegaraan atau yang biasa kita kenal dengan nama PPKN. Dengan pembinaan kesadaran bela negara. Tentunya pendidikan kewarganegaraan ini pun diberikan oleh semua tenaga pendidik di berbagai tingkatan pendidikan. Dan selanjutnya nilai-nilai dasar bela negara yang perlu kita ketahui itu ada 5. Yang pertama adalah cinta tanah air. Yang kedua sadar berbangsa dan bernegara. Yang ketiga setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Yang keempat rela berkorban untuk bangsa dan negara. Dan yang terakhir adalah kemampuan awal bela negara. Lalu, apa yang dapat diwujudkan dari cinta tanah air? Cinta tanah air dapat dengan menjaga tanah dan pekarangan serta seluruh ruang wilayah Indonesia, jiwa raganya bangga sebagai bangsa Indonesia, jiwa patriotisme terhadap bangsa dan negaranya, menjaga nama baik bangsa dan negara, memberikan kontribusi pada kemajuan bangsa dan negara, serta bangga menggunakan hasil produk bangsa Indonesia. Nah, yang terakhir ini adalah hal yang paling mudah untuk dilakukan oleh semua penduduk negara Republik Indonesia. Dan selanjutnya, mari kita mengetahui apa yang bisa dilakukan dari kesadaran berbangsa dan bernegara, yaitu berpartisipasi aktif dalam organisasi kemasyarakatan, profesi maupun politik, menjalankan hak dan kewajibannya sebagai warga negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ikut serta dalam pemilihan umum, berpikir, bersikap, dan berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negaranya, serta berpartisipasi menjaga kedaulatan bangsa dan negara. Nah, mungkin untuk nilai kesadaran berbangsa dan bernegara yang paling mudah dilakukan adalah ikut serta dalam pemilihan umum atau pemilu yang biasanya dilaksanakan selama 5 tahun sekali. Selanjutnya adalah nilai setia pada Pancasila sebagai ideologi negara dapat diwujudkan dengan paham nilai-nilai dalam Pancasila, mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, menjadikan Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan negara, senantiasa mengembangkan nilai-nilai Pancasila, serta yakin dan percaya bahwa Pancasila sebagai dasar negara. Selanjutnya, bagaimana penyikapan rela berkorban untuk bangsa dan negara, yaitu bersedia mengorbankan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk kemajuan bangsa dan negara, siap membela bangsa dan negara dari berbagai macam ancaman,
berpartisipasi aktif dalam pembangunan masyarakat, berbangsa dan bernegara, gemar membantu sesama warga negara yang mengalami kesulitan, serta yakin dan percaya bahwa pengorbanan untuk bangsa dan negaranya tidak akan sia-sia. Menyikapi nilai ini dapat kita ketahui bahwa pada masa pandemi saat ini bisa kita terapkan salah satu nilai bela negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara ini. Sangat mudah tentunya dengan sigap membela bangsa negara dari berbagai ancaman, berpartisipasi aktif dalam pembangunan masyarakat dan bangsa dan negara dengan mengantisipasi COVID-19. Lalu yang terakhir adalah kemampuan awal bela negara. Ini adalah salah satu nilai-nilai dasar yang sangat dasar dan sangat mudah dilakukan oleh setiap orang di negara Republik Indonesia. Tentunya adalah dengan memiliki kecerdasan emosional dan spiritual serta intelijensia, senantiasa memelihara jiwa dan raga dengan olahraga. Senantiasa bersyukur dan berdoa atas kenikmatan yang telah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, serta senantiasa menjaga kesehatannya. Nah, sekarang bagaimana implementasi bela negara sebagai aparatur sipil negara? Dapat dilakukan dengan beberapa hal. Di antaranya adalah memegang teguh ideologi Pancasila, mengabdi kepada negara dan rakyat Republik Indonesia. Ya, karena kita sebagai abdi negara. Menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian yang dimiliki, membuat lingkungan kerja yang non-diskriminatif, memelihara dan menjunjung tinggi etika yang luhur, mendorong kesetaraan dalam pekerjaan, menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama, serta mendorong kinerja pegawai. Nah, bagaimana setelah mengetahui wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara? Sangat mudah bukan untuk diterapkan? Yuk kita sama-sama menerapkan nilai-nilai bela negara. Dan terima kasih sudah memahami dan juga menyikapi podcast wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara dari saya Fani Siti Fatimah peserta Latsar CPNS tahun 2021 angkatan 17. Terima kasih, sampai berjumpa kembali.